Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica Andela dengan NIM 2115019, Prodi BKPI kelas 2A. Dalam mata kuliah Komunikasi Antar Pribadi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Miska Zulfa, SPDI MA. Di video pembelajaran ini saya akan membahas tentang fungsi komunikasi antar pribadi. Nah, sebelum membahas fungsi komunikasi antar pribadi, lebih baik kita mengenal apa sih komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi merupakan proses interaksi secara langsung yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yaitu fungsi komunikasi antar pribadi. Apa saja sih fungsi komunikasi antar pribadi? Beberapa fungsi komunikasi antar pribadi diantaranya yaitu membentuk identitas diri, yang kedua memahami diri dan orang lain, yang ketiga mengembangkan hubungan interpersonal, yang keempat menyesuaikan diri, yang kelima memperoleh informasi, yang keenam mengurangi ketidakpastian, yang ketujuh mempengaruhi orang lain, yang kedelapan manajemen konflik, yang kesembilan mengembangkan keterampilan komunikasi suportif, yang ke-10 atau yang terakhir yaitu mendeteksi kebohongan. Fungsi yang pertama yaitu membentuk identitas diri, dalam artian bahwa komunikasi antar pribadi itu dapat membantu kita membentuk identitas diri yang didasarkan pada hubungan dan pencitraan diri. Kemudian yang kedua, memahami diri dan orang lain. Sistem komunikasi antar pribadi, memahami diri dan orang lain itu sangat penting. Pemahaman kita tentang diri sendiri dan orang lain dapat diperoleh melalui interaksi yang kita lakukan dengan orang lain dan bersedia membuka diri kepada orang lain. Fungsi yang ketiga yaitu mengembangkan hubungan interpersonal. Dalam komunikasi antar pribadi, mengembangkan hubungan interpersonal dapat membantu kita terhubung dengan orang lain, membentuk serta mengembangkan hubungan yang baik terhadap orang lain. Fungsi yang keempat, menyesuaikan diri. Dalam komunikasi antar pribadi yang baik, memungkinkan kita untuk melihat ke dalam realitas orang lain. Misalnya, mengembangkan hubungan interpersonal dengan orang yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda dengan kita, sehingga dapat memperluas sudut pandang yang kita miliki. Fungsi yang selanjutnya, memperoleh informasi. Hal ini dapat membantu kita untuk berkomunikasi secara lebih efektif dengan orang lain, mengenal orang lain, dan dapat membantu kita memprediksi apa yang mereka pikirkan, rasakan, dan tindakan mereka. Fungsi selanjutnya mengurangi ketidakpastian. Terkait dengan informasi yang diperoleh selama proses komunikasi, berbagai informasi yang kita bagi dengan orang, begitu juga sebaliknya dapat mengurangi sejumlah ketidakpastian yang dialami. Selanjutnya, mempengaruhi orang lain. Dalam komunikasi antar pribadi terkadang digunakan untuk mencapai beberapa tujuan. Umumnya, kita menggunakan teknik komunikasi persuasif agar orang bersedia menerima suatu paham atau keyakinan dalam melakukan sesuatu dan lain sebagainya. Fungsi selanjutnya, manajemen konflik. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, tak jarang akan terjadi konflik. Konflik antar pribadi merupakan salah satu dampak ketidakefektivitas komunikasi antar pribadi. Konflik yang terjadi dalam hubungan antar pribadi dapat membawa emosi yang negatif. Namun perlu dipahami juga bahwa konflik tidak berdampak negatif, tidak selalu berdampak negatif atau tidak produktif bagi partisipan komunikasi. Beberapa hasil studi menunjukkan bahwa kuantitas konflik dalam sebuah hubungan tidak sepenting bagaimana konflik itu ditangani. Jenis konflik manajemen dapat dilakukan adalah dengan bersaing, berkolaborasi, akomodasi, penghindaran, dan kompromi. Kemudian mengembangkan keterampilan komunikasi suportif. Komunikasi suportif adalah komunikasi interpersonal yang membantu individu untuk berkomunikasi secara akurat, terutama dalam situasi dan kondisi yang sulit.
Komunikasi ini berusaha untuk meningkatkan kualitas hubungan yang positif antara kita dan orang lain ketika menangani suatu masalah dengan cara memberi umpan balik atau mengatasi masalah yang sulit. Dan fungsi yang terakhir, mendeteksi kebohongan. Hasil studi menunjukkan bahwa metode verbal yang digunakan untuk mendeteksi kebohongan jauh lebih baik dibandingkan dengan metode non-verbal. Walaupun secara umum terdapat beberapa pandangan yang mengatakan hal sebaliknya. Mendeteksi kebohongan dapat dilakukan dengan menggunakan metode wawancara. Melalui wawancara, pewawancara dapat mengidentifikasi ketidakkonsistenan antara jawaban dan bukti yang ada. Selain itu juga, berbagai petunjuk nonverbal seperti ekspresi wajah dan bahasa tubuh dalam komunikasi lainnya juga dapat digunakan untuk mengungkapkan kebenaran di balik kebohongan yang dilakukan oleh orang tersebut.